Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Sebelum kita lanjut ke videonya, kalian harus banget untuk klik tombol like, komen di bawah, serta share ke seluruh teman-teman kalian, seluruh sosial media kalian, serta subscribe channel ini ya. Dan aktifin notifikasinya, loncengnya di bawah nih. Bawah sini. Oke, lanjut aja ke videonya. Hai semuanya. Jadi, pada video kali ini aku nggak akan share tentang jalur PTN, jalur apapun itu. Aku nggak akan share itu dulu. Tapi aku pengen berbagi cerita sama kalian, ingin sharing ke kalian tentang gimana sih bisa aku keterima di 4 perguruan tinggi negeri sekaligus. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Oke, mungkin gue akan ceritain pertama kali waktu gue masuk SMA ya. Jadi gue ini bukan asli dari Jawa Barat. Gue pindahan dari Jambi, terus pindah SMA-nya ke SMA Negeri 1 Dramaga di Kabupaten Bogor. Habis itu, waktu itu gue nggak tahu, maksudnya gue nggak tahu apa itu jurusan IPA, jurusan IPS, jurusan bahasa, pokoknya nggak ngerti banget deh sama SMA gitu. Gue cuma tahunya orang tua gue nyuruh masuk IPA, ya gue masuk IPA karena emang posisinya gue nggak tahu sama sekali tuh seluk beluk IPA IPS IPA IPS. Cuman sering dengar orang-orang banyak bilang kalau anak IPA itu bisa, kalau kuliahnya nanti bisa kemana aja jalurnya, maksudnya jurusannya bisa kemana aja ya. Jadi gue ngerasa kayak oh ya udah deh masuk IPA aja gitu. Terus seiring berjalannya waktu, di tahun pertama gue sekolah, gue ngerasa masih aman-aman aja, maksudnya pelajarannya juga masih simpel-simpel kan. Tapi masuk di tahun kedua pertengahan, tahun kedua awal, kelas 11 semester pertama, gue mulai tuh ngerasa yang namanya jurusannya kayak bukan gue banget deh, matematika, fisika, kimia, biologi, sumpah bikin mumet. Dan jujur aja, gue itu bukan anak yang ambis banget, maksudnya nggak juga terlalu rajin belajar. Gue juga dibilang kerjanya main handphone mulu gitu deh. Gue nggak habis, tapi gue aktif di organisasi. Gue aktif di OSIS MPK, gue aktif di ROHIS, bahkan di English Club. Pokoknya aktifnya kegiatan kayak kegiatan di luar gitu. Nah, masuk di tahun kedua dapat info kalau katanya anak IPA nggak bisa linjur ke IPS, jurusan di IPS waktu kuliah. Otomatis gue kaget banget, terus kayak ngerasa kayak yang duh gimana ya nanti kalau kuliah, ntar kalau SNMPTN bisa nggak ya ngejar gitu kan, atau SBMPTN. Soalnya waktu kelas 10-11 itu gue masih pengen masuk di jurusan hubungan internasional. Cita-cita gue pengen jadi diplomat, pengen kuliah di luar negeri, pengen banget waktu itu, kayak ngebet banget deh keluar negeri. Nah, di tahun kedua pertengahan jelang akhirnya gue mikirnya gini, apa gue coba aja ya belajar IPA. Gue paksain aja deh sebisa mungkin. Dan ternyata semakin dipaksa gue semakin gak bisa. Kayak di mata pelajaran MIPA itu gue cuma bisa paling dari 5 bab tuh cuma bisa 1 bab pelajaran, cuma gitu. Sisanya gue kayak ngeblank, otaknya kayak udah deh, udah nyerah, udah ngerasa kayak oh iya gue beneran salah jurusan gitu. Nah, di kelas 12 semester pertama makin pusing tuh mikirin UN, USBN, ntar kuliahnya gimana, niat mau SBMPTN, mata pelajaran soshum ngejarnya susah karena kan bersaingnya bukan cuma buat anak IPA doang kan, ya sama IPS juga yang istilahnya belajarnya udah dari nol deh gitu. Gue makin mikir lagi, wah gimana ya caranya biar bisa kuliah di HI atau di jurusannya IPS kayak komunikasi, kayak hukum gitu. Cuman nggak pakai tes gitu, maksudnya gak usah tes lagi, capek gitu kan. Karena jujur aja gue tuh anaknya seneng banget sama ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh tuh seneng banget. Sampai kayak yang guru-guru kalau teman-teman tuh bilangnya gue tuh kayak yang bebek tuh, nggak bebek ngomong mulu gitu deh. Nah, akhirnya di kelas 12 semester awal mulai tuh guru BK kan ngasih info kayak masuk PTN di mana aja jalurnya yang ada, terus
apa aja gitu. Nah gue iseng dong nyoba-nyoba, maksudnya kan gue nggak bisa bergantung sama SNMPTN karena posisinya apa ya, banyak banget tuh yang ngomong udah nggak usah berharap deh sama SNMPTN, ngapain sih berharap gitu kan, ngapain sih nyoba SNMPTN, toh peluang kamu masuk juga 0,0000 sekian gitu. Jadi kayak udah ngedown duluan. Mungkin banyak dari kalian atau mungkin akan ada yang nanya, kok udah ngedown duluan, kan coba dulu gitu. Karena apa? Jadi nilai gue tuh nggak bagus-bagus amat menurut gue ya. Nilai gue tuh kayak standar aja gitu, kayak naiknya tuh kayak naik 1, naik 2, nggak pernah tuh naiknya yang langsung terjun bebas gitu, nggak pernah, atau gimana gitu, nggak pernah. Malahan nilai gue ada yang turun waktu itu. Jadi kelas 10 semester 2 itu ada dapat yang C. Terus kayak gak jelek-jelek banget sih, cuma predikatnya C. Dan banyak banget alumni atau kakak kelas gue yang ngomong, ya kamu mah nilai segitu doang mah mana bisa, apalagi ada yang C, sedangkan nilainya yang bagus aja belum tentu lolos SNMPTN. Banyak banget yang ngomong gitu. Ya otomatis yang namanya adik kelas, yang namanya apa ya, seseorang gitu, kalau udah di down ya makin down gitu kan. Kalau udah apa ya, udah dijatuhin ya makin jatuh gitu. Jadi gue kayak ngerasa, aduh gimana ya, nilainya ada yang C1 gitu, dan itu mata pelajaran yang bener-bener dihitung banget, itu matematika wajib. Waktu itu ya adalah satu masa waktu itu nggak ngerjain tugas, kayak telat gitu ngumpulin tugasnya gitulah. Nah terus kelas 12 awal ketika ditawarin jalur ini, ya gue otomatis ngikut dong. Maksudnya kan ya nyari-nyari pegangan gitu, yang namanya kita kan harus ada plan A dan plan B. Nah gue mencari plan-plan itu, kayak mencari rencana-rencana gitu. Akhirnya gue ikutlah jalur masuk itu kan. Dan gue ikut jalur masuknya yang gratis alias nggak bayar, karena kan kalau bayar juga agak repot, terus kayak susah gitu kan. Akhirnya gue ikut di 4 jalur. Jalur pertama itu PMB STTT Bandung. Jadi STTT itu Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung. Gue ikut itu. Terus yang kedua gue SNMPN, yaitu Seleksi Masuk Politeknik Negeri. Dia sama aja kayak SNMPTN kan. Habis itu yang ketiga SNMPTN, gue ngikut karena kan ya nyoba-nyoba aja lah, mana tau bisa kan. Terus yang keempat SPAN PTKIN UIN, nah itu khusus buat UIN. Dan yang kelima, yang terakhir itu gue ikut si Mama Poltekkes. Nah kita ke jalur pertama ya, jalur pertama STTT Bandung itu gue ngikut waktu itu pendaftarannya Januari awal, kalau nggak salah Januari awal. Gue nyoba ngikut, maksudkan ya udahlah nyoba-nyoba aja lah, mumpung gratis ini, modalnya cuma modal nilai doang kan. Gue daftar pakai tes cek buta warna, cek kesehatan. Ternyata gue nggak lolos di tahap pertama, jadi nggak lolos di apa ya, dia kan ada beberapa tahap ikutnya. Gue ikut yang tahap pertama, gagal. Terus ternyata tahap kedua ada lagi. Nah di tahap pertama ini gue nyoba D4 teknologi tekstil dan ternyata nggak lolos. Di tahap yang kedua gue nyoba di D4 produksi garmen. Sumpah gue niatnya itu yang pertama cuma buat pegangan, terus ya nyoba aja, mana tuh emang nilainya memadai. Walaupun waktu itu yang dinilai kan nilai kimia juga, nilai kimia gue juga nggak bagus-bagus amat sih. Terus ternyata lolos yang kedua, alhamdulillah lolos, dapet tuh 1. Terus aku ikut yang jalur kedua, yaitu SNMPN atau Seleksi Masuk Politeknik Negeri. Nah aku itu waktu itu nggak ngira kalau politeknik itu jurusannya banyak. Nah aku kira politeknik itu cuman berhubungan sama mesin sama teknik gitu deh, soalnya politeknik kan, jadi ngiranya teknik doang. Aku awalnya nggak niat tuh mau ikutan, maksudnya apa ikut aja ya gitu. Pas taunya disuruh nyari kan jurusannya sama guru BK waktu itu, coba aja kalau minat mah ikut aja gitu. Dan akhirnya ketemu tuh ada jurusan jurnalistik, kebetulan aku suka kan sama yang namanya jurnalistik. Terus kayak bikin buku, terus jadi reporter, wawancara orang gitu deh, senang banget sama berhubungan yang kayak gitu, kayak komunikasi gitu kan.
Akhirnya aku ikutan lah di Politeknik Negeri Jakarta sama Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta juga, Jakarta Selatan. Aku daftar tuh. Pengumumannya waktu itu kan masih bulan-bulan Januari, bulan Februari. Nah, dia itu pengumumannya Maret akhir. Akhirnya aku fokus di SNMPTN juga kan. Kebetulan emang dapat kuota 40% dari sekolah buat ikut SNMPTN. Di SNMPTN aku milih sistem informasi karena emang aku suka komputer walaupun matematika aku ambiar. Matematika aku nggak bener, tapi aku suka banget sama komputer. Soalnya juga pernah kan ikutan kayak OSN TIK gitu, walaupun baru tingkat sekolah lah, tingkat kabupaten gitu, Kabupaten Bogor maksudnya. Terus ikutan SNMPTN jurusan Sistem Informasi. Nah, di jalur yang ketiga aku ikutan SPAN PTKIN UIN, itu khusus UIN YIN SPAIN gitu deh, yang Universitas Islam gitu. Aku ikutan di jurusan Sistem Informasi sama Sastra Inggris karena kan emang suka pelajaran bahasa Inggris. Terus niat juga pengen Sistem Informasi, akhirnya ikutan. Waktu itu aku daftarnya di UIN Jambi. Nah, itu tuh ketiga jalur itu aku ikutan, dan waktu pengumumannya itu kayak barengan, jadi pendaftarannya bareng-bareng, beda tanggal selisih 1 hari 2 hari, terus pengumumannya juga sama. Itu sumpah ya, niatnya tuh cuman pengen kayak ya buat ada plan B aja, maksudnya kayak ada cadangannya gitu. Sementara ngikut itu awalnya aku nggak niat nih ikut si Mama Poltekkes, cuman karena ya kata orang tua coba aja, akhirnya aku nyoba si Mama Poltekkes itu jurusan sanitasi lingkungan, karena emang kalau sanitasi lingkungan itu kayaknya IPA-nya nggak terlalu IPA banget, kayak kebidanan keperawatan gitu. Udah tuh akhirnya ketiga perguruan tinggi ini yang duluan kan hasil seleksinya. Sumpah ya, setelah sebulan 2 bulan aku bolak-balik ruang BK, pulang malam, terus kayak sampai sampai pulangnya sore banget demi kayak gituan, harus ngantri sama murid lain, terus kayak nunggu guru BK nya juga lama karena kan guru BK cuma punya 2 tangan, sedangkan dia harus membimbing hampir seluruh kelas 12. Akhirnya setelah perjuangan itu, maksudnya setelah bolak-balik, terus kayak bolak-balik fotokopi, bolak-balik ke ruang BK, nyampe kayak capek banget deh gitu. Akhirnya pengumuman pertama itu SNMPN Politeknik, pengumuman pertama. Sumpah rasanya deg-deg banget. Itu pengumumannya tanggal 28 Maret 2020. Tapi Politeknik itu ngumumin pengumumannya 2 hari sebelum itu, jadi tanggal 26 tuh udah diumumin di website akun sekolah. Jadi gini, tiba-tiba guru BK aku Pak Rohman langsung WhatsApp kan, dia bilang gini, Cia jadi anak Jakarta gitu doang, terus kayak ngasih screenshotannya itu. Sumpah aku rasanya deg-degan tapi nggak percaya, soalnya kayak pengumuman resmi kan tanggal 28, masa iya sih dia langsung kayak ke akun sekolah terus aku dibilang diterima gitu, kayak udah nggak percaya. Terus kata si bapaknya, ya udah kalau nggak percaya mah tunggu aja tanggal 28. Nah akhirnya tunggulah tanggal 28. Jadi pengumumannya itu tanggal 28 Maret pas jam 00.00 WIB, pas banget jam 12 malam. Dan posisinya aku nggak bisa tidur, kan juga waktu itu posisinya udah libur karena pandemi corona, terus udah dibelajarkan dari rumah lah kan. Akhirnya sambil aku nonton TV, aku sambil nungguin HP, dan aku selalu nge-refresh karena emang udah takut banget. Dan ternyata jam 12 malam aku masukin nomor pendaftaran sama nomor pendaftaran doang, kalau nggak salah nomor pendaftaran sama tanggal lahir apa gitu, dan ternyata aku dapet lampu hijau. Akhirnya ada tulisan selamat Anda diterima diterima SNMPTN 2020, ada namaku, tempat tanggal lahir, NISN, dan jurusannya. Aku masuk di Politeknik Negeri Media Kreatif jurusan penerbitan.
seneng sih, maksudnya akhirnya ada lagi gitu kan, terus emang mau masuk situ. Nah tapi aku masih nunggu SNMPTN kan. Nah aku udah seneng banget kayak ya, akhirnya masuk gitu kan, walaupun aku awalnya minder sama nilai sendiri, tapi ternyata aku masuk gitu, seneng banget. Terus habis itu yang ketiga SNMPTN itu pengumumannya 8 April kalau nggak salah, beda berapa hari tuh, beda berapa, cuma seminggu kalau nggak salah, beda seminggu. Nah itu juga sama deg-degannya, padahal aku udah punya 2 pegangan tapi aku deg-degan banget, maksudnya kan eh, takut gak keterima, tapi takut juga kalau diterima, karena kalau diterima berarti ngambil, harus wajib banget kan ngambil. Nah kalau nggak diterima takut juga, karena kan aku sebenarnya juga berharap lah, kayak berharap berharapannya itu kayak 2 banding 10 atau 3 banding 10 gitu deh, berharap lah gitu. Ternyata jam 1 siang pengumuman, ternyata aku ditolak, aku dapat lampu merah. Sebenarnya mungkin bagi orang-orang biasa kayak oh ya udah kamu kan udah dapet satu, ya nggak dapat dua, malahan dapat dua ya nggak masalah dong gitu kan, ya nggak masalah gitu. Tapi di sisi lain aku juga sedih, maksudnya kan aku SNMPTN, siapa sih yang gak berharap bisa lolos gitu kan. Eh, aku sedih sampai aku nggak ingat ternyata aku masih ada 2 jalur lagi yang belum, 1 jalur lagi waktu itu, 1 jalur lagi yang belum, yaitu kan PTKIN UIN tanggal 10 April 2020 kelulusannya. Aku nggak nyadar waktu itu ternyata aku masih daftar satu jalur lagi. Aku di situ sedih, maksudnya nggak sedih sih, kayak yang kecewa lah, sedikit kecewa kenapa bisa nggak lolos, terus banyak banget yang lolos gitu kan. Ya 10 April kelulusan itu jam 2 siang, apa jam 10 pagi, jam 2 siang kalau nggak salah. Nah kelulusan, aku masukin nomor pendaftaran, masukin password, masuk, dan ternyata di UIN aku lolos lagi. Jadi aku tiga kali lolos kan, 3 kali lolos, 2 kali gagal tuh. Habis itu aku lolos, tapi aku bingung aku harus milih yang mana, karena emang udah lolos di 3 kan, bingung. Akhirnya kata ayah ya udahlah, UIN aja yang dipegang, karena kan UIN sistem informasi, terus juga di Jambi, jadi aku sekalian pulang. Kalau di Jaksel kan atau di Jakarta biaya hidupnya mahal, terus bolak-balik Jakarta Jambi juga lumayan. Akhirnya Politeknik aku lepas, terus aku pegang UIN sama yang Bandung. Enggak, waktu itu yang Bandung itu masih ada tahap 2, jadi seleksi tahap 2 kalau nggak salah, wawancara sama TPA gitu tuh. Akhirnya aku megang di satu kan, UIN. Yang Jaksel aku lepas, yang ke STT Tekstil ini belum tentu lolos apa enggak tahap 2. Di selang waktu STT Tekstil itu dan UIN, aku nyoba si Mama Poltekkes. Pertama iseng daftar dan disuruh orang tua, terus aku mau sekalian balik ke Jambi maksudnya kan, karena kalau tes di tempat daftar berarti otomatis aku balik dong gitu ke Jambi kan, emang sekalian pengen pulang. Tapi karena situasi dan kondisi aku situasi dan kondisi corona COVID-19, jadi aku nggak bisa pulang. Terus ternyata si Mama Poltekkes ini pakai jalur rapot juga, jadi aku seluruh jalur yang aku ikut itu jalur rapot semua, gak ada yang jalur tes satupun. Aku ikut si Mama Poltekkes, dan ternyata itu selang waktu itu tanggal 10 Juni atau 9 Juni 2020 aku daftar, dan aku ternyata lolos di Politeknik Kesehatan Padang jurusan sanitasi lingkungan. Lolos tahap pertama, lanjut tahap kesehatan. Jadi gitu, jadi aku lolos ketika itu. Niatnya aku mau lanjut UIN, cuman karena satu dan lain hal, aku akhirnya sampai sekarang menimbang apakah pengen tetap di UIN atau di Poltekkes. Cuman aku juga tetap ikut SBMPTN karena emang aku dari awal niatnya pengen pulang ke Jambi. Terus yang karena Poltekkes ini keterimanya di Padang, dan aku masih berharap di Jambi, Universitas Negeri Jambi, jadi aku coba ikut SBM. Cuma alhamdulillah sampai sekarang aku
bisa megang satu yang UIN, karena yang STT Tekstil Bandung itu aku tahap wawancaranya nggak lolos, HTPA wawancara nggak lolos waktu itu online. Terus si Mamfotekes staf kesehatan aku nggak lolos karena emang aku telat ngiring berkas, karena kan emang lagi situasi covid, terus kayak yang sorry bersin, terus kayak situasinya belum memungkinkan, jadi aku memutuskan untuk sebisanya aja lah gitu. Akhirnya sampai sekarang aku megang yang UIN dan aku berharap di SBMPTN. Oke, mungkin gitu doang sih ceritanya. Maksudnya gimana ceritanya aku bisa lolos di 1, 2, 3, 4 PTN sekaligus di PTN yang berbeda dan jalur yang berbeda. Kita lanjut ke tips and trick ala aku untuk kalian semua.